Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali menemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, baik anak sekalian, mari seperti biasa kita istighfar terlebih dahulu. Mudah-mudahan istighfar ini mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi ilmu yang kita dapatkan. Bersama-sama mari. Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Ya, sehat semuanya anak sekalian. Alhamdulillah, Pak Tony berharap Allah selalu memberikan kepada kalian kesehatan, sehat lahir dan batin. Kemudian tetap jaga iman, jaga imun. Ya, kali ini anak sekalian kita akan membahas perkembangan peradaban Islam pada masa modern, ya, yaitu tahun 1800 sampai sekarang. Ya. Kita lihat dulu sekilas tentang dunia Islam pada masa modern. Masa pembaharuan atau modern Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang. Pada awal masa pembaharuan, kondisi dunia Islam berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit, ya, memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa-bangsa Barat atau Eropa. Nah, kita lihat negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya Muslim yang memerdekakan diri dari penjajahan. Ada di situ Indonesia, ya, ini termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Masehi. Kemudian ada Pakistan, ya, merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 Masehi. Mesir merdeka dari Inggris tahun 1922. Irak merdeka dari Inggris tahun 1932. Kemudian Syria dan Lebanon merdeka dari Prancis tahun 1946. Nah, negara-negara Afrika seperti Libya itu merdeka 1951, Sudan dan Maroko 1956, Aljazair 1962. Lalu negara-negara di Asia Tenggara yang merdeka dari jajahan Inggris adalah Malaysia tahun 1957, Brunei Darussalam 1984. Nah, di Asia Tengah, ya, negara yang merdeka dari Uni Soviet ada Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan, Bosnia. Memerdekakan diri dari Yugoslavia pada tahun 1992. Perkembangan ajaran Islam pada masa modern menjelang dan pada awal pembaharuan 1800, umat Islam di berbagai negara telah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Penyimpangan itu terdapat dalam hal, ya, pertama, ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan. Yang kedua, adanya kelompok umat Islam yang hanya mementingkan urusan akhirat dan mengabaikan urusan dunia. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam, ya. Pembaharuan di bidang agama ini dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Di antara bukunya itu berjudul Kitab At-Tauhid yang isinya adalah tentang pemberantasan syirik, khurafat, tahayul, dan bid'ah yang terdapat di kalangan umat Islam. Para pengikutnya menamakan kelompoknya dengan Al-Muwahhidun atau Al-Muslimun, yang artinya
kelompok yang berusaha memisahkan Allah. Gerakan yang dilakukan pengikutnya dinamakan juga gerakan Wahabi. Kemudian pembaharuan di bidang pendidikan dipelopori oleh At-Tahtawi. Ya. Pemikirannya diantaranya adalah jalan kesejahteraan adalah dengan cara berpegang teguh kepada Allah. Proses yang strategis untuk menjadikan umat Islam maju dan sukses adalah melalui jalan pendidikan. Perlu menanamkan rasa patriotik, rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Ulama hendaknya mengikuti perkembangan modern. Pintu ijtihad tetap terbuka lebar. Ya, ajaran Islam itu tidak hanya mengurusi urusan individu dan akhiratnya, akan tetapi mengurusi persoalan kehidupan sosial. Kebiasaan diktator harus diganti dengan musyawarah. Ya. Syariat Islam tidak kaku, tetapi selalu dapat mengikuti perkembangan modern. Pendidikan harus bersifat sosial. Pembaruan di bidang politik ini dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Di antara pembaruan pemikiran beliau adalah agar kejayaan dapat diraih kembali dan mampu menghadapi dunia modern, ya, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan harus memahami Islam dengan rasio dan kebebasan. Kaum wanita agar meraih kemajuan dan bekerjasama dengan pria untuk mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. Kepemimpinan otokrasi hendaknya dirubah menjadi demokrasi. Menurut pendapatnya, Islam menghendaki pemerintahan republik yang dalamnya terdapat kebebasan mengemukakan pendapat dan kewajiban negara untuk tunduk kepada undang-undang. Ajarannya tentang pan-Islamisme, yakni persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam, karena persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam sangat penting dan di atas segala-galanya. Tokoh-tokoh pembaruan Islam yang lainnya diantaranya ada Muhammad Abduh di Mesir, ya. Kemudian Muhammad Rashid Ridho, ada Muhammad Iqbal, ada Syekh Ahmad Khan di India. Perkembangan umat Islam di dunia, ya, berdasarkan data penduduk tahun 1901 Masehi, negara-negara yang penduduk muslimnya lebih dari 90% adalah ada Mauritania, ada Sahara Barat, ada Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Somalia, Turki, Irak, Yordania, Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Sedangkan negara yang jumlah umat Islamnya mencapai 50-90% adalah Tanzania, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Bangladesh, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Kepulauan Mindanao. Negara-negara yang umat Islamnya 10-50% antara lain adalah Ghana, Albania, Suriah, India, Cina, dan Myanmar. Organisasi Islam dunia ada Rabitah Alam Al-Islami atau Muslim World League atau Liga Dunia Islam. Ini didirikan pada bulan Zulhijjah 1381 Hijrah atau pada bulan Mei 1962. Ada lagi Liga Dunia Islam. Ini berkantor pusat di Mekah atau Saudi Arabia. Sedangkan kantor perwakilannya itu terdapat di seluruh dunia, ya, seperti Indonesia, Amerika, Kanada, Denmark, Malaysia, dan Prancis. Kemudian ada organisasi yang berdiri di benua Eropa, ya, adalah Conference of Islamic Culture Center and Organization of Europe, Konferensi Pusat Kebudayaan dan Organisasi Islam Eropa, di London pada bulan Mei 1973 dengan diprakasai oleh Sekretariat Islam di Jeddah. Telah didirikan Dewan Islam Eropa yang bertujuan untuk mengorganisir
dan memajukan usaha-usaha dakwah Islamnya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa modern. Pada masa pembaruan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan seperti di Turki, India, dan Mesir. Sultan Muhammad dari Kesultanan Turki Utsmani melakukan berbagai usaha agar umat Islam di negaranya dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha-usaha tersebut antara lain adalah melakukan modernisasi di bidang pendidikan dan pengajaran dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Mendirikan lembaga pendidikan Maktabi Al-Ma'arif untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi. Juga membangun lembaga Maktabi Ulumul Fiqhiyah untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang penerjemah. Kemudian mendirikan perguruan-perguruan tinggi di bidang kedokteran, militer, dan teknologi. Arsitektur. Arsitektur ini melayani sarana keagamaan seperti masjid, makam, madrasah. Ada pula yang berfungsi sebagai kepentingan sekuler seperti istana, benteng, pasar, jalan-jalan raya, rel-rel kereta api, dan lain-lain. Nah, sastra, dalam sastra ini banyak lahir sastrawan muslim ya, seperti Muhammad Iqbal, Mustafa Lutfi, Muhammad Hussein Haikal, Jamil Sidki, Abdus Salam. Itu adalah para sastrawan-sastrawan. Nah, kemudian dalam kaligrafi ya, dalam kaligrafi ini biasanya itu untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Ada macam-macam gaya seni kaligrafi. Ada diwani ulama, ada musalsil, raihani, sulusi. Itu adalah merupakan kaligrafi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern adalah yang pertama, lahirnya berbagai gerakan pemurnian ajaran Islam. Yang kedua adalah lahirnya gagasan nasionalisme di bidang Islam dengan berdirinya partai politik Islam. Pusat peradaban Islam pada masa modern itu ada 3 di situ ya. Ada di kerajaan Mughal di India, kerajaan Safawi di Persia, ada kerajaan Turki Utsmani. Ya. Nah, kita lihat bukti-bukti kemajuan mereka. Nah, di antaranya adalah Masjid Badshahi atau Ember Mosque yang dibangun tahun 1673 oleh Kaisar Mughal Aurangzeb di Lahore, Pakistan, merupakan bukti kejayaan Islam di India. Lalu Masjid Esad di Esfahan merupakan salah satu karya monumental arsitektur Safawi Persia. Kemudian Masjid Sulaiman di Istanbul, Turki, ya, merupakan rancangan arsitektur Muslim Sinan pada masa kejayaan kekhalifahan Turki Utsmani. Hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa modern. Pertama, Islam itu tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya. Mendorong semangat umat Islam untuk berjuang, mendorong umat Islam untuk meraih kemajuan yang hakiki, mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup kuat. Terakhir adalah mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. Perilaku semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama, kita membiasakan diri untuk melakukan evaluasi diri. 2, bersikap optimis dalam menatap masa depan. Yang ketiga, bekerja keras secara profesional. Yang keempat adalah menerapkan ilmu yang sempurna dalam meraih kesuksesan. Demikian perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Nah, sekalian, marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.